Halo guys, kembali lagi di Ngomoser, ngobrol seram. Oke, kembali lagi bersama Tommy. Kali ini bersama istri saya, Foni. Nah, jadi belakangan ini kita berusaha membuat konten misteri ya. Tapi di video terakhir itu kita mengalami gangguan yang sangat ya di luar nalar lah istilahnya. Jadi file yang udah kita record itu soundnya itu rusak semua guys, jadi nggak bisa kepake. Terakhirnya kita berusaha membuat video untuk menceritakan apa yang dialami oleh Rizka ya. Nah jadi hari ini kita nggak berani di rumah lagi. Ya, jadi kali ini kita nggak berani di rumah lagi. Jadi hari ini kita di salah satu cafe yang lumayan cozy teman-teman di YouTube. Nanti kita akan rekomendasikan beberapa makanannya yang luar biasa enaknya. Nah, sambil kita nanti makan siang hari ini, kita mau bercerita tentang konten misteri juga. Nah, jadi hari ini kan teman-teman ada melihat juga video-video sebelumnya itu ada Ponisu ya, ada Rizka. Nah, ini salah satunya istri saya juga di dalam foto-foto yang nanti akan saya cantumkan di sini. Nah, di dalam foto ada mereka bertiga nih, tim pemburu hantu. Ya. Jadi, nah, Fon, teman-teman pasti pengen tahu dong biodata kamu sih ya. Jadi okupasinya itu apa? Pekerjaannya apa? Ya, walaupun saya udah tahu, tapi teman-teman yang lain mungkin belum tahu. Oke, hai. Saya Foni. Terus untuk kegiatan kali ini ya, kegiatan sekarang itu saya jalanin networking. Terus ya fokusnya di itu aja sih. Oh, sekarang fokus di bisnis networking ya? Ya. Oke. Bagus sekali. Nah, jadi mengenai konten misteri, Fon ada nggak cerita? Mungkin kan kamu udah dengar sendiri juga ya dari Tony. Mungkin mereka yang cerita yang mereka alami itu kamu di sana juga berarti ya? Ya. Dari yang Tony yang di Brastagi yang dia kerasukan sampai dia nggak sadar dia lagi kerasukan, sampai si Rizka yang rumahnya itu ada penghuninya. Ya, pernah aku nginep di rumah Rizka juga. Pernah juga ya. Nah, jadi teman-teman mungkin pengen dengar pengalaman misteri dari kamu sendiri juga, yang mana tahu yang si Rizka sama si Tony belum ceritakan gitu. Dari aku ya, dari aku pribadi ya. Oke. Ada sih Tunggu banyak. dulu. Sebelum Foni cerita, teman-teman jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya, dan nyalakan loncengnya. Jadi kalau misalnya Foni upload video baru, nanti YouTube akan memberikan notifikasi untuk teman-teman semua. Oke, kita lanjut. Jadi buyar kan, Jadi mau buyar, cerita oke. apa? Banyak sih sebenarnya kalau dari saya pribadi, banyak cerita juga. Cuma gimana ya? Saya juga nggak bisa ceritain semuanya sih. Oke. Ya, Jadi ada yang paling ekstrim ya? Ada beberapa lah. Iya, oke. Mungkin saya kasih dulu yang pertama itu yang pembukanya. Nah, jadi ini cerita itu ketika saya dulu di rumah yang sewa. Rumah sewa ya? Iya, rumah sewa. Jadi saya dulu di rumah sewa. Ini mungkin nggak ada yang barengan saya sih, nggak ada si Tony, nggak ada si Rizka. Masih kamu sendiri ini masih Ini di masih umur aku berapa sendiri. nih? Aku sekitar umur SMA, sekitar kelas SMA 2 atau 3. Kalau nggak salah SMA 3 itu sekitar 2005-2006 gitu. Berarti udah sekitar 2006 berarti 15 tahun 15 ya. tahun. 15 14 tahun. 15 tahun ya. Sekitar seperti itu. Jadi itu dulu di rumah sewa, itu rumah sewanya kebetulan di belakangnya itu pas sebuah sekolah. Nah, jadi pas sebuah sekolah cuma dipisahin satu tembok doang. Boleh Jadi tahu ini daerahnya, jangan kasih tahu jalannya, cuma daerahnya. kalau daerahnya pasti udah tahu ntar pada semua. Gitu ya. Boleh deh daerahnya, tapi nggak apa-apa kan nggak disebutin namanya. Daerah mana ya? Daerah Wahidin. Oke, daerah Wahidin. Jadi kebetulan itu rumahnya sewa, terus di belakang kita cuma dipisahin satu tembok, terus udah sekolah. Nah, jadi sebenarnya banyak sih cerita-cerita yang tentang sekolahnya juga. Cuma saya hari ini nggak ceritain tentang sekolahnya, saya ceritain tentang yang di rumah saya aja. Rumah sewa. Rumah sewa. Jadi kita tinggal di sana udah sekitar puluhan tahun sih, belasan tahun lah. Sekitar 15 tahun gitu ada, karena saya waktu dari kecil dari TK udah di sana.
Nah berarti TK sampai tamat SMA itu ada lah ya sekitar 10 tahun ke atas. Iya. Nah jadi kalau waktu saya masih kecil tuh kan saya nggak terlalu notice ya, nggak terlalu ngerti, nggak terlalu saya nggak terlalu ngerti soal begituan sih ibaratnya kan. Nah jadi kalau waktu kecil saya selalu kan karena mama kan usaha, jadi selalu setelah saya pulang sekolah, mama cuma dari tempat usaha itu pulang ke rumah untuk bukain pintu, terus urus makan, terus kebanyakan saya di rumah sendirian gitu. Berarti kebanyakan di rumah sendirian, Iya. nggak ada orang main. Nggak Mama ada pun orang hari lain. apa misalnya jam-jam kerja itu nggak di rumah ya? Enggak, karena dari jam 9 pagi itu udah keluar, terus jam 12-an gitu waktu saya pulang sekolah dia pulang untuk bukain pintu, karena kan saya masih kecil nggak bisa buka gembok itu yang atas Oh, yang yang tinggi. atas, ya. Jadi dia pulang untuk masuk untuk bukain pintu saya, terus urusin makan, terus dia pergi lagi ke toko. Jadi banyak setelah siang ke sore itu saya sendirian. Banyakan sih, tapi kadang kalau dulu mama kan ada anak kos. Jadi anak kos itu kalau misalnya dia pulang kerja cepat atau misalnya nggak ada kuliah atau apa, kadang jam 3 jam 4 mereka bisa udah pulang gitu. Jadi nggak tentu sih, tapi umumnya sendirian. Jadi kalau waktu saya sendirian tuh kan disuruh belajar. Waktu dulu anak-anak dulu kan masih penurut ya, disuruh belajar Ya, belajar. gitu kan. Terus ya udah, tapi kalau nggak mungkin dong dari jam 1 sampai jam 5 itu saya belajar terus, pasti kadang ketiduran, kadang entah ngapain, main sendiri gitu kan. Nah jadi kebetulan waktu meja belajar saya tuh hadapnya misalnya hadap depan lah ya. Nah samping kanan itu semua udah meja makan, udah dapur, udah pintu belakang. Nah pintu belakang itu cuma seperti lorong kebakaran. Berarti dan itu dapurnya maksudnya di itu lantai pertama ya? ya lantai pertama. Jadi meja belajar, ruang Ruang makan, makan, dapur, pintu toilet, belakang. pintu belakang yang itu yang tembok yang Sekolah. ya sekolah. Oke. Nah jadi kalau siang sih nggak terasa gimana, tapi kalau malam tuh gelap banget di belakang gitu. Nah jadi kalau misalnya kita lihat ke sana, ujung mata kan lihat ke belakang kan. Ya, ke Kalau sana, kita ujung posisi, belakang, iya betul. kita lihat ke sana, ujung mata otomatis lihat ke sini kan. Iya. Nah jadi kalau misalnya saya belajar terus tiba-tiba saya lihat gitu ke belakang. Nah belakang itu tangga gitu. Oke. Tangga kan ada naik terus belokan yang apa tuh namanya itu, yang belokan yang agak petak gitu, yang agak besar, terus belok lagi ke atas. Oke. Kan tangga kan selalu ada Ya, dia kan penampakan ada yang belok, untuk iya, penampakan. yang untuk dia belok, datar ya Dia kan, lebih dia datar. space-nya lebih besar lah Ya, istilahnya. jadi kalau di tempat aku tuh ada dua, nampaknya di sini satu, di atas lagi satu. Jadi kebetulan kalau yang di sini itu langsung tangga yang udah menuju lantai 2 gitu. Nah jadi di sini posisinya kalau saya sendiri, kalau gini nampak yang penampakan yang ke atas gitu. Iya. Nah di sana selalu dari kecil ya selalu ada satu bayangan hitam yang berdiri. Itu selalu, iya, selalu waktu dulu kecil nggak takut, nggak tahu kenapa nggak takut, sampai udah besar, udah lebih ngerti, udah SMA gitu kan, saya baru mikir itu apa sih yang dulu selalu di sana gitu. Tapi waktu itu nggak bisa mikir panjang, nggak tahu mikir sampai apa-apa gitu. Cuma tahu Cuma, itu tahu bentuknya hitam gitu aja ya. Nah dia cuma berdiri di sana doang, dia nggak pernah ada masalah. Waktu dari kecil tuh, dari waktu kecil sampai apa nggak pernah ada masalah, nggak pernah ada merasa gimana. Cuma ada beberapa teman yang pernah datang ke rumah, ada sebagian yang kalau yang sensitif tuh ngerasa di lantai 2. Udah tahu juga di lantai 2 gitu Ya, ya, di sesuai lantai yang 2. kamu lihat itu bayangannya yang hitam itu Kalau ya. di hitam itu di tangga itu doang, nggak pernah di kemana-mana. Tapi di sih. lantai 2 ada ya gitu. Kalau dari teman-teman yang lain, nah itu waktu dulu kan saya juga nggak ngerti sebenarnya, saya nggak ngerti saya itu sensitif kah atau apa kan, nggak ngerti, karena saya selalu mereject sih, Menolak untuk Menolak. melihatnya. Jadi istilahnya Jadi kalau ibaratnya- misalnya nampak tapi pun ya Saya- biarin aja, hiraukan aja gitu ya. kebanyakan mikirnya salah lihat lah, Oh gitu ya, berpikiran halusinasi positif ya. gitu, Positif. Oke. apa sih itu, mungkin salah lihat gitu deh. Karena saya jujur dulunya itu penakut banget, jadi dari kecil tuh penakut banget. Jadi saya selalu menghibur diri sendiri, enggak deh, bukan gitu kan. Terus ya udah banyakkan reject. Terus setelah itu ya kan kita tumbuh besar, dewasa kan, baru kok merasa pernah
suatu saat itu merasa kok diganggu terus, kayak macam kadang kita tutup mata ada bayangan gitu. Berarti Entah lebih ekstrim lagi ya? itu entah karena saya depresi ataukah saya halusinasi gitu. Saya juga nggak ngerti sampai sekarang itu entah karena saya depresi atau halusinasi. Dan pas ada satu momen di sekolah itu banyak yang terjadi gangguan. Maksudnya setiap minggu ada aja yang kerasukan, ada aja yang tiba-tiba jerit-jerit, suruh kamu pergi, lu tahu, mai toiwa gitu, sambil digendong turun dari sekolahan. Tuh aku lihat sendiri. Tuh, aku lihat sendiri mereka gitu. Setiap minggu pokoknya ada kejadian, dan pada saat itu kayaknya mental saya tuh lagi down banget terhadap hal-hal mistis. Oke. Terus kayaknya saya tahu sih sekolahnya itu di mana, dan saya dengar di sana pernah ada yang bilang kalau misalnya malam loncengnya itu bisa bunyi sendiri. Ya umumnya setiap sekolah itu malam loncengnya bunyi. Bunyi sendiri apa gimana? Bunyi sendiri nggak tahu sih. Pokoknya kalau bukan sekolah itu aja, sekolah yang di belakang rumah saya juga kayak gitu sih. Oh gitu ya. Umumnya, tapi nggak setiap hari. Kalau di belakang sekolah saya ya kadang bunyi, kadang enggak. Tapi kalau misalnya bunyi pun suaranya beda dengan lonceng yang waktu siang hari bunyi. Suaranya itu terasa beda sih. Dia lebih macam menusuk gitu. Mistis ya? Ya. Mistis. Nah jadi waktu tinggal di rumah sewa itu kan ini gangguannya masih memberikan penampakan gitu ya? Awalnya sih waktu kecil entah saya nggak notice atau saya penakut atau saya reject semua, nggak terlalu gimana. Cuma waktu kecil saya tahu itu saya penakut banget, parah penakutnya, sampai bisa macam yang pokoknya iya. Pokoknya kalau soal mistis tuh saya takut banget. Jadi dia nggak bisa menyembunyikan barang kayak si Rizka kan dia bisa nyembunyiin barang dia apa gimana? Ini ada kalau waktu gangguan apa nggak? kecil sih saya nggak terlalu, pokoknya intinya saya cuma ingatnya saya takut banget waktu kecil. Terus saya ingatnya yang bayangan itu selalu ada, sampai sekarang juga saya masih ingat posisi berdirinya gitu-gitunya semuanya sih. Kalau saya ingat sih sepertinya cowok ya. Kalau dari sampai fisik-fisiknya dikasih nengok itu sampai seperti udah biasa gitu. Kayaknya tanpa disadari udah jadi di pikiranku kan. Jadi karena waktu saya menyadari itu waktu udah mulai SMP SMA. Jadi peralihan saya dari yang takut banget itu tiba-tiba jadi sekarang lebih udah terbuka tuh dari waktu SMP sih. Jadi pernah satu kali saya, yang tadi saya cerita, entah saya halusinasi atau depresi atau cuma pikiran sendiri, hayalan sendiri, saya nggak ngerti. Cuma pernah sekali saya waktu di sekolah itu dibawa ke ruang BP ya, ruang guru itu ya. Iya, ruang guru. Nah jadi karena saya sempat macam takut, nangis, terus saya kejang. Tahu kan, saya kan bisa kejang gitu kan, tiba-tiba macam aliran darah itu langsung macam berhenti dan tangan itu keras gitu. Terus saya dibawa turun ke ruang guru itu. Nah di ruang guru itu harusnya kan saya lagi kejang, tapi saya bukan disuruh misalnya dicarikin obat atau apa gimana. Ada sih dipijit tangannya supaya lancar. Terus saya dikasih satu kertas isinya parita. Disuruh baca parita sama guru BP yang kebetulan agama Buddha. Dia guru agama Buddha juga. Dia bisa melihat mungkin ya. Nah nggak tahu juga. Jadi dia juga guru agama Buddha. Dia cuma bilang, ini kamu baca kalau misalnya kamu takut ataupun kamu lagi merasa nggak aman, nggak nyaman, kamu baca ini, kamu nggak usah takut sama yang gituan, dia bilang gitu. Terus saya baca, memang lebih tenang. Nah setiap kali kan terakhirnya hafal dong. Iya. Hafal. Karena sering baca. Jadi karena sering baca, hafal. Setiap ada takut, saya macam ibaratnya aku udah ada jimat gitu, aku udah ada pelindung gitu kan. Dari sana mulai pelan-pelan tuh jadi nggak gitu takut, nggak gitu takut lah, nggak takut seperti dulunya lagi gitu, nggak sampai trauma gitu. Terus saya juga mulai aktif di vihara di saat itu juga. Nah dari situ pelan-pelan kayak belajar terus udah ngerti. Nah setelah itu sempat nggak terlalu ada itu sih, nggak terlalu sering kelihatan, nggak terlalu terus waktu yang paling parah ya kalau di rumah itu ya, dan di rumah sewa itu yang paling parah, yang paling saya ingat sampai sekarang, ya itu bener-bener buat darah saya hampir berhenti gitu kan. Jadi ada satu momen itu aku udah SMA, udah mau tamatan gitu sih, udah mau SMA, jadi udah mau lulus lah. Nah jadi di rumah itu di lantai 2-nya
itu kan dia ada satu kamar mandi, karena rumah dulu kan setiap lantai cuma satu kamar mandi dan nggak ada di kamar-kamar gitu kan, jadi selalu di ujung rumah kan, di belakang rumah kan. Iya, Kalau selalu di belakang. jadi Rumah kamar lama ya? mandinya selalu di belakang rumah. Terus nah jadi dulu yang kamar mandi di lantai 2 itu dia bentuknya bathtub. Tentunya bathtub, oke. Jadi bentuknya bathtub, tapi bathtub yang itu bathtub yang versi lama yang pakai masih semen-semen yang masih kita tempel-tempel keramik gitu, yang pokoknya bathtub yang versi lama lah, iya, ada oke. keramik-keramik dinding yang kecil tapi Tahu. ditahan di dalam gitu. Oke. Nah jadi bathtub seperti itu warna hijau. Nah jadi sebenarnya memang lebih jadul sih, lebih jadul itu bathtubnya. Terus ya masuk kamar, jadi bathtubnya panjang ini satu ruangan, tapi bathtubnya kita nggak pakai untuk berendam, kita pakai untuk isi air seperti bak mandi. Ya kita jadiin bak mandi. Nah kalau saya sendiri kan karena kamar saya di lantai 2, jadi kalau misalnya saya mandi selalu banyakkan di lantai 2 juga gitu, karena lebih gampang. Sebenarnya lantai 2 itu untuk cuci sih, jadi ini lantai 2 untuk saya mandi. Terus oke deh, kebetulan tuh sore hari jam 5-an saya tunggu mama pulang dari toko, terus saya ke atas mandi gitu. Terus saya bukain pintu, terus saya ke atas mandi. Jadi di rumah itu keadaan waktu itu di rumah itu ada aku, mama, sama satu lagi kakak sepupu. Jadi mereka berdua pulang dari toko itu di bawah gitu, di lantai 1 bersihin perkakas lah. Pulang dari toko pasti banyak yang mau dibersihin. Nah mereka di bawah dan rally ke lantai 2 itu mandi. Jadi mandi seperti biasa doang, nggak ada masalah. Terus udah mau selesai mandi, tahu nggak pintu kamar mandi dulu kan yang bentuk dari seng itu, tahu nggak? Iya, dari seng yang itu lah, iya. Aluminium gitu ya, aluminium ya. Nah itu kan kaleng gitu kan suaranya kan. Kalau tutup pintu, jeng bang, gitu kan. Jadi saya udah siap mandi, baru mau pakai baju itu kan, tiba-tiba pintunya, tahu nggak? Tuh gitu. Pas udah Baca ada yang jedor dari luar, dan saya langsung refleks jerit dong. Kamu kalau main-main jangan nggak pakai otak ya. Saya kirain kakak sepupu saya gangguin saya, kirain dia jahilin. Jadi dia biasa kita juga memang sering main-main gitu sih, cuma biasa nggak sampai yang kayak gini, cuma macam ngagetin gitu kan. Jadi ini dia macam jadi saya langsung refleks, saya kirain dia, saya marah gitu. Kamu kalau main-mainnya jangan nggak pakai otak gitu kan. Karena itu beneran langsung drop gitu loh. Langsung down itu darah gitu. langsung gitu. Kayak naik roller coaster. Terus Jadi aku jerit gitu. Tahu nggak nyiapnya dari mana? Dari bawah, lantai bawah. Kau gila ya? Aku di bawah loh, ngapain kau teriak-teriak gitu? oh bang gua. Jadi aku bilang, mama mana? Ya di sini juga. Dua-dua nyiapnya dari lantai 1. Tapi kan seharusnya pintunya tuh kok di pintu yang itu ya, yang aluminium itu kok gitu kan suaranya nyaring itu sampai ke bawah kedengaran. Mereka kedengaran. Berarti mereka juga dengar, cuma nggak tahu siapa yang dengar. Ya, mereka kirain saya jatuhin barang kena ke pintu. Kadang macam pel-pelan gitu kena pintu kan, jadi gitu kan. Iya. Tapi ini bukan dia macam bom gitu, dia gedor pakai gedor. Nah itu aku beneran langsung down. Waktu mereka jerit dari bawah suaranya, aku udah tahu oh ini udah something wrong. Terus saya langsung cepet pakai baju lari ke bawah. Aku berdiri di antara mereka. Kalian serius? Aku bilang gitu. Ya, iya, kalian dengar nggak? Dengar sih. Ampun, aku bilang gitu kan. Langsung macam udahlah. Mereka juga ketawa-ketawa udahlah gitu kan. Tapi beneran walaupun cuma simple seperti itu, tapi beneran buat down dan teringat sampai sekarang. Iyalah, gimana nggak down, orang kamar mandi nggak ada yang gedor bisa bunyi sendiri. Itu yang kayaknya paling terasa sih. Mungkin karena setelah itu memang nggak lama kita pindahan. Memang kita udah rencana mau pindah. Setelah saya tamat dari SMA itu saya udah pindah. Karena tinggalnya udah lama sih. Entah digangguin dari penunggu sana atau yang digangguin yang jagain yang hitam itu di sana, nggak tahu sih. Cuma ya itu deh. Tapi semakin ya maklum seperti ini, semakin kita bicarakan dia semakin ibaratnya merasa gitu, aku lagi dibicarakan. Jadi mereka makin menunjukkan apa ya, sama kayak video terakhir kita ya. Padahal video pertama itu sama Tony memang udah mulai terasa ya.
Ya makanya aku kan udah info kamu kan, aku udah bilang beberapa kali ke kamu jangan di rumah. Iya, jadi jangan di rumah. Aku masih bandel gitu loh, jadi dia selalu nggak percaya gitu. Nggak percaya gitu, jadi pas udah yang kedua kali, bah ini udah. Aku dari awal mulai ganas nih gangguannya gitu, makanya video ketiga, episode ketiga ngoser kita hari ini nggak di studio lagi guys, jadi kita ngambil posisi di luar aja gitu. Sebenarnya dari sebelum yang si Tony Su itu aku udah bilang jangan di rumah. Ya. Jangan di rumah, bisa nggak di tempat lain? Aku asik kasih tahu bisa nggak di tempat lain, jangan di rumah gitu. Aku udah warning berkali-kali, aku bahkan tanya ke Tony kan, Ton, kamu coba lihat dulu deh, bisa nggak di studio? Aku ada bilang kan, waktu Tony datang, coba kalau Tony sempat naik ke atas juga dia bilang nggak ada masalah gitu kan. Nah aku waktu itu nggak ada masalah, masa gitu kan. Tapi terakhir setelah dia pulang, waktu setelah selesai syuting, baru dia minta pulang kan. Minta pulang langsung. Kayak dia langsung minta pulang. Kayak aku rasanya berat. Nggak tahan gitu. Dia bilang, aku nggak tahan, aku minta pulang aja deh, dia bilang. Padahal kita masih mau ngajak dia pergi makan kan. Iya, tapi dia bilang aku pulang aja deh, nggak tahan, dia bilang. Jadi gitulah guys, cerita yang itu cerita pertama pembuka. Cerita pembuka. Jadi sebelum kita lanjut, ada satu lagi cerita yang lebih ekstrim ya, katanya traveling ke luar negeri ya. Nah, sebelum kita lanjut ke cerita kedua, jangan lupa teman-teman untuk subscribe dan klik loncengnya, dan jangan lupa komen ya, pengen Tommy ceritain, mungkin teman-teman pengen membongkar misteri apa gitu kan. Tommy kan lagi di Medan ya, kita domisili di Medan, mungkin teman-teman pengen dengar cerita misteri tentang gedung apa di Medan, mungkin nanti Tommy dan Foni punya kesempatan, kami akan kunjungi ke sana dan kita ulik sebenarnya cerita di balik sejarah itu gimana ya. Jadi teman-teman boleh komen dan jangan lupa share ke teman-teman semua, teman-teman yang lain jadi bisa tahu. Oke, nah kita lanjut ke part 2. Oke. Cerita kedua ya. Jadi cerita kedua ini kebetulan bareng Rizka. Jadi bareng Rizka itu saya lagi jalan-jalan ke luar negeri. Oke, ini semua tim pemburu jalan ke luar negeri. Boleh bilang tempatnya nggak boleh ya? Tempatnya mungkin boleh ya. Daerah ya. Lokasinya boleh, ya, tapi luar negerinya di mana? Hotelnya nggak boleh gitu ya. Luar negerinya di KL. Wah, ini Kuala Lumpur banyak sekali loh aku dengar ini kan. Banyak sih, aku banyak juga ya. cerita. Oke, di KL. Terus lebih tepatnya di naik ke gunungnya sih. Genting. Genting ya. Nah, intinya ke Genting, tapi hotelnya kita Pip gitu ya. Hotelnya Pip, teman-teman tahu sendiri Pip gitu ya. Harusnya sih udah pada tahu. Ya, sih. Karena di Genting kan nggak banyak ya hotel. Ya, antara itulah. Jadi ini juga kejadiannya sekitar 2000 berapa ya? 2008 kali ya. Sekitaran begitu, udah lama sih, tapi walaupun udah lama masih teringat momennya, masih teringat kondisinya, apa itu masih teringat jelas. Ini berapa tahun yang lalu sih? 2008 berapa tahunnya? 12 ya. 12 tahun. Berarti ini cerita yang udah lama, tapi berarti ini sangat masih terngiang-ngiang. Iya, berarti ini yang paling ekstrim nih guys. Jadi teman-teman jangan sampai skip video ini. Jadi saya lanjut lagi cerita. Jadi kita berlima, perginya berlima, cewek semua. Ya biasa, hemat kan, satu kamar. Wow. Jadi satu kamar 5 orang. Jadi satu kamar 5 orang, kita susun sate. Pokoknya bednya kita turunkan semua, terus tidurnya berjajar. Nah kita kalau nggak salah di Genting itu 2 malam. Jadi kita sampai itu memang udah sekitar siang menuju sore, jam 2 jam 3-an. Nah jadi otomatis kita kan cuma udah check in, letak barang, jalan-jalan dong. Iya, oke. Keliling di sana ya. Jadi otomatis cuma letak barang dan nggak bersih lagi. Kita berarti setelah jalan-jalan selesai, baru kita malamnya bersih di hotel, di kamar. Intinya selesai jalan-jalan lah, kita malamnya udah kembali ke kamar. Jadi dari berlima ada 2 yang balik duluan karena nggak enak badan. Karena beneran nggak enak badan, mungkin kecapekan karena baru sampai atau gimana. Intinya mereka izin dulu untuk pulang istirahat di kamar. Berdua ini dua-duanya nggak enak badan. Iya, satu kecapekan, satu lagi nggak enak badan. Jadi temanin gitu kan. Terus ya udah kita bertiga masih sempat jalan bentar, terus baru balik. Nggak lama sih, memang nggak lama yang sama yang 2 ini. Terus ya udah kita balik kan memang baru hari pertama jalan-jalan. Apalagi aku bangsa yang nggak bisa tidur awal kan.
Jadi ya udah ngobrol sambilan, dulu masih pakai BlackBerry. Iya, Masih pakai oke. BlackBerry, HP BlackBerry. Jadi kita masih ngechat sama teman-teman. Terus dari kita bertiga, yang dua ini udah tidur karena yang tadi saya bilang nggak enak badan dan kecapean kan, jadi dua udah tidur. Yang sisa bertiga kita lah, aku, Rizka, sama satu lagi teman tuh telepon sama pacarnya ya, jadi sekarang udah jadi suami, dulu pacarnya. Jadi Jangan aku telepon, tahu orangnya. kayaknya nggak tahu. Nggak tahu. Jadi satu ini teleponan, terus tinggal si Rizka sama aku, ini dua jomblo, nggak ada Sekarang jomblo. nggak ada orang untuk Oke, diteleponin. Jadi kita ya cuma ngecek doang sama teman ya, jadi kita ngobrol-ngobrol biasa. Terus sama Rizka juga pribadi nggak terlalu banyak ngomong, paling sepatah dua patah kata, cuma kita banyak masing-masing main handphone gitu. Oke. Terus jam 11-an gitu kita denger kan kamar sampingnya toilet. Nah kebetulan toilet kita itu dia toiletnya bukan yang macam di satu bilik gitu. Jadi kita samping tempat tidur itu dibatasi macam tembok ke tembok gitu, Sebelum pemisah gitu. berarti tembok langsung toilet gitu ya? Dia depannya ada wastafel, terus samping wastafel itu ada pintu yang pakai sliding gitu, tapi untuk BAB. Oke. Ya, terus di sini berarti posisinya gini. Berarti disekat kamar mandinya Enggak disekat-sekat ya? sekat, dia nggak tutup, cuma pintu kaca gitu, pintu kaca untuk ke tempat BAB dan pintu slide untuk ke BAB dan pintu kaca yang gini untuk ke shower. Oke. Jadi nggak ada pintu lagi, nggak ada bilik lagi ibaratnya. Jadi pokoknya wastafel, sampingnya tempat untuk pup, sampingnya lagi shower gitu. Oke. Jadi itu nggak ada bilik terbuka, cuma ada pintu kaca untuk ya itulah masing-masing ruangan shower dan pup. Oke, jadi sebelum kamu cerita lanjut ini, di situasi dari kamar mandinya ini ada yang aneh nggak? Nggak ada. Dari awalnya tuh memang nggak ada yang aneh. Nggak ada sih, cuma nggak ada biliknya aja. Tapi ada sebagian hotel kan memang desainnya seperti itu. Oke. Karena kan mungkin dia Ya menghemat memang tempat wajar kan. sih, ya sekatannya itu yang sekatan-sekatan Seperti yang wajar. kita di ke Vietnam kalau Vietnam ya, kemarin, Danang itu ya, yang cuma sebelah-sebelah ya, yang nggak ada pintu lagi ya. dia nggak ada pintu lagi, cuma Iya. desain itu ya ini kan desain baru gitu. Kalau kita punya yang desainnya lebih simpel lagi. Jadi intinya nggak ada masalah, nggak ada apa aneh-aneh gimana, nggak ada. Terus jam 11-an itu kita denger flash, suara flash toilet yang flash. Nah tapi kita denger suara anak kecil ngobrol sama papanya Di kamar mandi? Nggak masalah, entah gimana gitu, dengar aja suaranya. denger, tapi kita orang sebelah gitu. Oh iya Jadi iya kita iya, merasa, iya. Positifnya memang orang sebelah. kayaknya orang sebelah, masih terasa auranya itu memang dari sebelah suaranya, terus apa-apanya kan masih terasa dari sebelah. Cuma memang kenceng banget flash-nya, terasa sih. Jadi kita Kenceng banget perhatiin, flash-nya tuh, masa flash-nya tuh di kedengar? kamar mandi. Bukan sih, kayaknya dari sebelah awalnya. Dari sebelah. Jadi dari sana kita jadi kan dengerin kok apa sih, mungkin dia nggak kedap suara. Oke. Jadi posisinya dia di sana nggak kedap suara, kita ngomong juga ngomong gitu aja kedengaran sampai kita gitu kan. Ya udah setelah itu ya udah kita sama ya biasa aja kan, karena merasa dari sebelah. Ya udah saya dengar sendiri sih. Cuma kalau dari Riz kan dengar atau enggak, yang ada anak-anak ngomong sama papanya kan dia dengar atau enggak. Ini Tapi kalau saya kamu sendiri, sendiri saya dengar. dengar karena saya apa ya itu ya, kok ada suara flash, terus nggak lama setelah itu ada anak ngomong sama papanya gitu. Jadi ya udah berarti mungkin dari sebelah. Setelah itu jam 12-an kita sambil cek, kadang kita nggak perhatiin ada suara atau enggak kan. Tiba-tiba setelah cek itu kok ada suara flash lagi ya, kok ada flash lagi, mungkin sebelah lah, kadang positifnya seperti itu, mungkin sebelah lah. Cek lagi hampir jam 1-an ada flash lagi, terus ritmenya itu makin sering gitu. Makin sering flashnya gitu. Makin sering flash, bentar nggak 5 menit flash, terus makin malamnya itu udah terasa beda, dari auranya, dari suaranya, dari macam dekatnya suara itu ke kita itu udah beda. Nah kebetulan nggak tahu juga, karena aku kan awalnya nggak ceritain kalau misalnya ada masalah mistis seperti ini waktu kita alamin itu, jangan cerita di tempat langsung. Oke, jadi ini pelajaran ya teman-teman.
Jadi kalau misalnya mengalami hal seperti itu dimanapun teman-teman, apalagi di tempat asing ya, hotel atau di mana, itu jangan langsung diceritain ngomong di dulu tempat. sama temennya. Karena gitu itu ya. makin mengundang lucu. dia, karena dia tahu kita tahu kehadirannya. ini orang ini tahu bahwasanya saya ini ada di sini. Mungkin sebagian dari mereka tuh sebenarnya mau minta tolong. Jadi kalau misalnya kita nggak sanggup tolong, kalau dia tahu Jadi, kita tahu, dia dia makin ganggu Iya, gitu. okay. Nah, jadi otomatis saya nggak kasih tahu karena ya itu juga masih persepsi saya. Berarti itu di malam yang enggak. pertama ya? Iya, malam pertama. Malam pertama gangguannya flash sama omongan bapak sama anak gitu. Kalau omongan kayak feeling saya tuh dari sebelah. Oke. Itu asli dari sebelah. Cuma setelah itu berlanjut yang flash itu. Itu Kan nggak mungkin ya nggak. Nah, karena itu nggak ada suara orang ngomong lagi. Apalagi Dia itu belum udah belasan. kamu udah mulai merasa tuh flashnya itu dari Beda. kamar mandi ke kamar kamu kan, gitu kan. Terus ada satu waktu terakhirnya si Rizka sama aku waktu gitu kan. Si Rizka lihat aku lihat dia gitu. Oh, dia kondisi belum tidur? Belum, kita belum tidur. Berlima semua belum tidur? Kan dua udah tidur duluan. Oh, udah tidur yang duluan sakit tadi ya. itu. Oh iya, berarti yang satu masih lab ngobrol. on. Oke. Berarti kamu sama Rizka nengok-nengok. Yang sebenarnya yang masih nyadar waktu itu aku sama Rizka gitu. Jadi dia nengok saya nengok dia, sama-sama senyum. Berarti dia dengar, saya dengar. Oke, jadi kita udah keep silent kan. Jadi sama Rizka tuh untung dia juga ngerti dia ngomongin gitu kan. Cuma kita udah kode-kodean. Oke. Terus nggak lama setelah itu, tahu nggak, suara ini keran air diputar cik 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 gitu. Yang keran air yang putar itu, berarti kan ada suara yang kayak berlaga gitu ya. Intinya ada suara orang buka keran air sih. Jadi gitu gitu. Jadi ada suara keran air. Nah tuh setelah itu kita lihat-lihatan lagi sama Rizka jam 1-an gitu kan, makin malam itu ritmenya makin cepat dan suaranya makin banyak. Terus yang terakhir itu ada suara pintu sliding dengar kan? Iya. Suara kan pintu di slide itu kan kedengaran, iya. ditarik ditutup. Nah itu pintu sliding itu di kamar kita. Berarti berderet ini gangguannya dari Iya, flash, dari keran air dibuka, terus tiga suara itu. pintu sliding dibuka gitu ya. Pokoknya 3 suara itu ganti-gantian. Bentar sliding, bentar flash, bentar suara keran. Itu terus-terusan sampai terakhirnya jam 2-an, jam 3. Pokoknya saya sama Rizka cuekin aja gitu. Sebenarnya udah mulai merasa nggak nyaman. Sebenarnya dari hati sendiri masing-masing juga udah takut sih sebenarnya. Nah kita itu beneran yang berusaha tenang doang gitu kan. Karena satu teman kita kan dia nggak tahu, kita mikirnya dia nggak tahu. Terus kan setahu kita dia agak penakut. Jadi kita silent gitu. Tapi ternyata setelah dia tutup telepon sekitar jam 2-an itu, dia matiin telepon, dia langsung balik ke kita. Siapa itu? Oh my god, dia hanya suara apa itu dia gitu kan. Loh, kita berdua udah diam, dia nanya ulang. Kita bingung mau jawab apa. Oh enggak lah, suara sebelah, kita bilang gitu kan. Enggak lah, suara sebelah. Oh iya ya, iya. Terus dia bilang, aku mau ke toilet, temenin lah. Dia bilang gitu. Kamu nggak temenin? Kamu yang temenin, itu sempat macam nolak-nolak. Terus ya udah kita barengan bertiga gitu ke toilet. Padahal toiletnya nggak ada bilik loh. Cuma itu terakhirnya kita ya nggak ada tutup ya. Pintu slide itu. Ya udah setelah kita cek semua nggak ada yang kebuka, nggak ada yang aneh, yang seperti biasa aja gitu. Jadi kita lihat juga nggak ada gimana. Ya udah kita balik dari toilet bertiga juga. Padahal cuma 2-3 langkah loh dari kamar ke toilet itu, cuma beberapa langkah. Ya udah setelah itu balik tidur. Nah ini dia. Oh, ini di malam yang sama. Berarti di malam pertama itu langsung tanda-tanda. Wow. Jadi yang setelah saya balik dari toilet itu beneran udah jam 3 ya, kita udah mau tidur. Jadi gangguan sekitar jam 2 jam 3 ini apa? Iya ya, bener juga ya, bener di mana-mana ya. itu ya, iya. Dengar cerita itu semua yang ya bener juga. Aku nggak sadar loh ini. Kebuka. Ini aku nggak sadar. Ini kamu cerita baru ya jam 3. Itu jam 3 saya tidur, saya mau tidur. Enggak, kita semua udah di tempat masing-masing, udah tarik selimut, udah apa. Terus saya nggak tenang, beneran nggak tenang. Gelisah. Terus saya kan dulu di handphone ada MP3 itu yang parita yang untuk cinta kasih. Nah itu ada satu parita. Sebab parita itu saya udah cari tahu sih sebenarnya dia bukan mengusir, dia lebih macam untuk menyebarkan cinta kasih. Jadi ya saya juga dari dalam hati saya coba juga ngomong,
saya di sini cuma nginep 2 malam, jangan ganggu kita cuma tamu di sini gitu kan. Saya ngomongnya baik-baik. Nah kalau misal kamu ada masalah apa, saya bukakan parita ini untuk kamu lebih tenang, untuk kamu lebih cepat reinkarnasi gitu, untuk bisa jadi lebih baik gitu kan. Terus saya buka, jadi kan paritanya di depannya tuh ada, kamu tahu ya aku suka dengar itu Chant of Metta itu ya? kan, Bukan ya? yang aham Oh itu oke. kan, Jadi teman-teman. itu kan dia beneran tenang banget. Iya. Nah begitu kata pertama muncul dilafalkan, aku dengar suara cewek nangis. Cewek nangis gitu. Itu keras banget. Keras. Di aku sih keras. Rizka? Nggak tahu. Entah dia denger atau enggak. Pokoknya di aku Jadi keras. ini kamu cerita ini, Rizka tahu nggak kamu ngerasain? Tahu besoknya. Besoknya baru kamu cerita. Ya. Jadi pokoknya dia nangis. Semua ada dalam hati saya cuma ngomong, saya di sini cuma kamu nggak mau ganggu. Sambilan saya pelan-pelan untuk berusaha tidur karena jam 3 udah mulai capek sih. Kita kan dari baru sampai juga nggak ada istirahat kan. Jadi pokoknya dalam hati parita ini untuk kamu lebih tenang gitu, asik di ngomongin seperti itu. Nah terus kan udah tiduran. Nah itu mulai ada terasa ada yang macam kita tidur macam ada yang lewat dari atas gitu, macam ada Setelah gitu. kamu mendengar tangisan Aku itu, lupa antara dengar tangisan dulu atau itu dulu, aku lupa. berarti Cuma ini ada kamu udah terasa. setengah tidur lah Iya istilahnya, setengah udah antara cukup tidur mata gitu ya. atau bangun gitu kan. Jadi ada yang lewat di atas itu. Jadi ada yang macam lewat, terus itu aku lupa yang duluan Nangis dulu. nangis dulu atau Oh, itu dulu. lewat dulu. Pokoknya aku dalam hati asik ngomong, saya datang cuma untuk gini sebagai tamu, nggak ada bermaksud aku. Intinya parita ini bukan untuk kamu supaya lebih tenang, supaya kamu bisa lebih cepat terlahir lagi ke alam yang lebih bagus gitu kan. Terus setelah itu kan dia nangis, terdengar suara tangisan gitu kan. Setelah itu ya tetap saya doain gitu, doain sambil mencoba tidur gitu kan. Dia memang hampir udah mau tidur ya. Nah itu setelah itu tiba-tiba aku nggak tahu itu mimpi, tapi saya yakin itu bukan mimpi sih. Antara saya mau tidur dan bangun itu saya ada macam diberi satu gambaran, itu muncul tiba-tiba loh. Itu muncul tiba-tiba, kondisinya di toilet yang itu juga, satu cewek itu duduk di lantai tapi tangannya gini di toilet, di tempat duduk kloset itu, tahu nggak? Macam kita Jadi dia duduk di lantai. Klosetnya kloset duduk berarti. Ya, kloset duduk. Kloset duduk, tangannya dia menyender ya. Iya. Oh jadi kayak gini teman-teman nih, kloset duduknya dia gini. Iya, terus Gitu dia ya? terduduk lemas di lantai. Itu gambarannya maksudnya Jelas tiba-tiba banget, kayak, tiba-tiba. kamu mimpi tapi ini bukan mimpi gitu. Iya. Tapi kayak Dia macam visualisasikan gitu ya. seperti waktu dia udah nangis baru dikasih gambaran gitu. Kayak dia nangis terus dia dikasih gambaran Dia matinya di mana gitu. di sana. Itu aku langsung pokoknya doa terus. Terakhirnya aku Tiduran. ketiduran. Terakhir saya ketiduran, cuma dia dikasih gambaran seperti itu. Sepertinya dia kalau dari feeling nangisnya itu dia macam tersiksa sih, macam mungkin penasaran ya, mungkin penasaran di sana. Jadi waktu ketika dikasih parita itu mungkin dia merasa gimana gitu ya, saya juga nggak ngerti sih. Ya. Cuma itu beneran jelas, sampai sekarang teringat, sampai sekarang itu gambarannya masih jelas banget, dan ya memang cuma secuil itu doang gitu. Tapi ini yang kamu visual gimana? Maksudnya yang udah kelihatan gitu. Iya, kelihatan seperti mimpi tapi bukan mimpi, ini kan sebenarnya dikasih bayangan ya. Dikasih Ini macam ceweknya ini terlihat nggak mukanya kayak gimana? sebelah sih gitu, Terlihat nggak seram, kayak wah siluet gitu ya. nggak, wah intinya dia seperti manusia aja sih, dan nggak ada seratnya. Cuma saya tahu itu kondisinya dia udah kayak meninggal di sana. Oke, di malam kedua. Besoknya besoknya dulu. Oh, ini paginya. Besok paginya setelah keluar dari kamar, udah di tempat yang apalah di sana gitu kan, tempat makan gitu. Kan cuma saya sama Rizka yang apa kan. Kamu senggol-senggolan. Itu semua apa sih gitu kan? Kamu tahu nggak? Kamu rasa nggak waktu tidur itu ada yang gini-gini? Ada berdua. Maksudnya iya ada loh, ada loh. Ini kamu yang bilang apa? Rizka yang bilang. Aku lupa, pokoknya kita berdua heboh kan. Tapi udah jangan kasih tahu
terus ntar malam gimana, nggak tahu lah, kita agak malam pulang aja gitu kan, kita agak malam aja pulang, kita ntar jam 2 kita waktu apa gitu kan, di sana kan dingin ya, nggak panas nih, jadi nggak mandi, nggak usah lah cuci muka aja gitu kan, jadi ntar agak malam pulang, terus udah udah cuci muka, udah beres-beres langsung tidur aja, karena besok pagi kita kan udah mau turun lagi kan ya. Jadi buat secapek mungkin langsung sampai kamar. Jadi hari kedua itu dari yang kamar itu, kalau dari pribadi saya nggak ada terasa lagi, cuma itu aku sering waktu malam tuh sering banget kedengaran suara dari luar jendela. Jadi kita kan nginepnya di lantai atas atau lantai berapa lah, pokoknya di atas agak tinggi. Jadi tengah malam itu ada bayi nangis dari itu luar jendela. Ya harusnya nggak mungkin, karena kan di sana itu waktu saya buka itu udah macam hutan gitu sih di bawah. Di bawahnya masa di bawah itu udah macam tempat hutan gitu. Jadi macam ya pegunungan kan nggak mungkin ada bayi di sana. Kalau ada pun bayi di kamar-kamar bawah, masa setiap satu malam itu nangis terus? Kalau misalnya anak manusia nggak mungkin nggak didiamin gitu kan? Bener nggak sih? Betul. Masa anak manusia itu kalau nangis itu dibiarin aja sepanjang malam? Ya kan, ini nangis wah gitu. Nah itu kalau dari saya sih dengarnya seperti itu. Tapi kalau dari si Rizka di malam pertama atau kedua dia ada dengerin lainnya, tahu nggak apa sih? Diceritain. Harusnya kalau nggak salah malam kedua nggak terlalu gimana lagi. Cuma itulah suara-suara dari luar. Gitu. Mungkin dia terbang di kepala kalian terus Nggak keluar mungkin, gitu. nggak tahu juga sih. Mungkin anak ada ngomong hal yang baik sama dia juga kan. Terus dia kasih sinyal itu cuma mau Kasih tahu aja dia matinya gimana gitu. Mungkin seperti Jadi itu sebelum sih. kalian masuk ke ruangan itu biasanya kan ada permisi atau kelas dulu kalian ada? Ada. Ya, ada. Selalu Berarti kalau ini memang ke kamar-kamar. Berarti ini memang hotelnya isinya ini memang kena sialnya kena kalian. Iya. Padahal aku ada pernah nginep di yang hotel yang sama, tapi mungkin gedung yang berbeda. Nah itu di sana ada bathtub, beda biasa kalau ada bathtub lebih terkesan gimana kan, tapi nggak ada masalah gitu, nggak ada terasa gimana Oke. gitu. Padahal tuh berdua loh, waktu yang di bathtub itu cuma berdua doang, tapi ya nggak ada rasa gimana. Nah ini padahal berlima rame kan, harusnya kan orang manusia itu lebih terasa kan, tapi kejadian seperti itu. Oke, nah jadi teman-teman video kali ini mungkin pelajaran yang terbaik kali ini ya, kalau misalnya teman-teman dimanapun teman-teman berada, di hotel atau di tempat asing ya, kalau misalnya merasakan hal-hal yang aneh itu jangan langsung jangan langsung diceritakan di tempat, jangan langsung apa itu, kamu dengar nggak itu ada suara itu loh, itu membuat mereka semakin gimana merajalela gitu ya, makin jadi menunjukkan eksistensinya mereka gitu. Jadi kalau bisa diusahakan udah keluar sampai ruangan itu baru nanti diceritakan gitu. Dan boleh juga seperti Foni dibukakan parita kalau di agama Buddha, mungkin di agama teman-teman sesuai kepercayaan teman-teman masing-masing. Jadi kita semakin mendengarkan itu kita semakin berbuat baik ya. Tapi hati-hati sih, nggak semua parita tuh boleh dibuka. Mungkin ada sebagian yang ada sebagian yang katanya itu mengusir. Kalau mengusir kan dia kalau misalnya jadi orangnya lebih kuat, kita yang nggak bisa. Semakin diganggu. Iya, kalau energi dia lebih kuat, energi kita yang lebih rendah, dia malahan lebih kuat dan dia nggak mau kabur, nggak mau pergi gitu. Jadi memang kata mereka sih jangan sembarang buka parita. Takutnya kita nggak ngerti, kita salah buka, malahan makin memperparah gitu sih. Nah, cuma ya intinya dari hati itu kita niat baik aja. Kita selalu ngomong kita di sini cuma kamu, nggak berniat mengganggu. Terus kalau bisa kita datang, kita permisi gitu. Tapi terasa ya, hari ini kita ambil videonya itu nggak seperti biasa di studio ya, rasanya orangnya itu lain karena di kafe kan teman-teman. Jadi terang banget di depan, terang banget, rame kan. Nah jadi teman-teman mungkin video kali ini sampai di sini aja. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa like, comment, share, dan jangan lupa follow juga Instagram dari Foni di sini. Oke guys,
Thank you teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk komen supaya Tommy Ya, ada misalnya, masukan ya. kalau misalnya ada yang pengen, oh ini cerita yang seperti ini Ya. seru, lanjut lagi, ada nggak yang versi lain, atau Ya. misalnya ada nggak sih, atau mungkin dari teman-teman juga ada cerita-cerita. Ya, mungkin teman-teman kalau pengen boleh kirim share. ceritanya, nanti Tommy sertakan Atau email. teman-teman yang mau langsung diajuin Atau teman-teman yang di Medan pengen Tommy aja langsung diceritain di langsung video ceritain, nanti di YouTube boleh juga juga. boleh. Atau teman-teman mau via kirim aja, nanti Tommy sertakan emailnya di sini, teman-teman boleh kirim. Oke guys, thank you, thanks for watching, thank you Foni. Jangan lupa subscribe ya, jangan lupa tekan loncengnya supaya misalnya Tommy update video baru, teman-teman akan mendapatkan notifikasi dari YouTube. Bye bye, thank you.